Likon, saya Sogen. Nah, kali ini kita akan membahas seputar dunia penanaman atau lebih sering disebut dengan bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan cuplikan berikut. Nah, benar teman-teman, tema kita kali ini adalah padi. Berbicara soal padi, padi adalah makanan pokok kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita panggilkan narasumber kita. Halo Pak. Halo, Gimana kabar Pak? alhamdulillah baik. Silakan dulu Pak. Terima kasih. Gimana perjalanan tadi Pak? Aman? Aman, lumayan ya Mas ya. Kalau kata pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, alangkah baiknya Bapak perkenalkan diri buat teman-teman kita di rumah nih Pak. Betul, betul. Baik, permisa, nama saya Bobby, usia 43 tahun. Keseharian saya bertani ya, bertani. Jadi kalau memang keseharian ya memang itulah Bertani ya Pak. bertani. Terus kalau berbicara soal bertani, itu Bapak lebih mengarah kemana tuh kalau tanaman gitu? Kalau bertani untuk musim-musim saat ini biasanya saya bertani padi. Oh ya padi ya Pak. Padi, betul, padi. Selain padi, Bapak punya kegiatan lain kayak gitu? Setelah padi kemungkinan kita biasanya setelah panen padi lalu lahannya masih kita alih fungsikan. Iya. Bisa kita berternak ikan atau budidaya ikan. Nah begitu teman-teman. Kalau buat lahan sawah, buat khususnya padi, itu fungsinya tidak hanya untuk padi saja. Setelah proses pemanenan itu bisa juga dijadikan sebagai empang ikan ya. Betul, bisa. betul, betul. Jadi keseharian Bapak ini bertani ya Pak ya? Sudah berapa lama Bapak menggeluti dunia itu? Ya, jadi kalau untuk bertani ya memang kita turun temurun ya. Turun temurun dari usia remaja sampai berkeluarga. Mungkin kelanjutan kisahnya kita nantikan di segmen selanjutnya. Tetap di Likon. Kembali lagi di Likon. Nah, berbicara soal padi, ya di samping saya ada juru masternya nih. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih proses awal hingga panen padi tersebut. Mungkin Bapak bisa sharing ke teman-teman di rumah maupun saya di sini. Nah, jadi untuk tahapan kita bertanam padi itu Mas, yang mesti kita lakukan tahap pertama lakukanlah pembuatan bedeng. Bedeng ya Pak? Ya, pembuatan bedeng dulu. Nah, bedeng tersebut itu nanti ukurannya bisa 1 hingga 2 meter Mas, sebelum padi itu disemai. Oh jadi nggak terlalu besar ya Pak? Betul, betul. Jadi kalau kita sudah melakukan tahap pertama pembuatan bedeng ukuran 1 meter hingga 2 meter sebelum padi itu disemai, jadi bibit padi ini kita rendam dulu Mas. Oh harus direndam dulu, tidak Betul. langsung ditabur ya Pak? Harus direndam dulu. Nah itu kurang lebih 2 kali 24 jam sebelum disemai. Itu fungsinya biar Ya, jadi fungsinya itu nanti kalau bibit tersebut sudah kita rendam selama 2 kali 24 jam, nanti di situ akan kita ketahui bibit yang berkualitas, yang kecambahnya nanti yang bagus atau yang tidak, itu nanti ketahuan. Jadi Betul. begitu teman-teman. Sebelum di proses penanaman itu bibit padi harus direndam terlebih dahulu agar bisa tahu bibit-bibit mana yang bagus dan mana yang tidak. Nah setelah itu dipindahkan ke bedeng yang lebih besar atau lahan yang lebih besar ya? Betul. Jadi sebelum kita lakukan persemaian ke lahan yang lebih besar, Iya.
Jadi prosesnya itu setelah 25 hari kita lakukan persemaian di ukuran yang 1 kali 2 meter hingga 2 meter. Itu kita mesti diusahain jangan terlalu jauh dengan lahan yang akan kita semai untuk yang lebih luas lagi. Nah, kalau soal pemupukan itu gimana tuh, Pak? Ya, jadi tahap pertama itu 7 sampai 10 hari kita lakukan pemupukan menggunakan urea. Lalu nanti setelah umur 21 hari kita lakukan lagi pemupukan lagi. Ya udah. Ya mungkin teman-teman di rumah sudah mempunyai sedikit gambaran bagaimana sih sedikit penjelasan dari Bapak tentang proses menanam padi serta merawatnya. Nah, saksikan kami terus di Liga. Kembali lagi di Likon. Nah, Pak, Ya. kalau soal padi itu sendiri ya, Pak, itu paling lama udah dari awal sampai akhir ya, Pak. Itu butuh waktu berapa lama tuh? Ya. Padi tersebut setelah kita lewatin tahap demi tahap ya 3 bulan, Mas. 3 bulan jadi baru kita bisa panen. Oh, itu maksimalnya 3 bulan. 3 ya? bulan kita bisa panen. Dan kalau untuk belalang atau binatang-binatang kecil, tikus atau sebagainya, itu dilakukan dengan cara apa tuh? Kalau cara mengatasinya tuh? Oh iya. Jadi memang hamanya itu memang terdiri nggak cuma hanya burung aja. Di saat kita panen itu siap panen. Jadi diantaranya burung. Kalau burung itu memang kita gunakan seperti orang-orang di sawah. Jadi itu untuk menghalau burung juga, untuk mengusir lah. Terus kita bisa menggunakan jaring juga. Oh, juga bisa menggunakan jaring juga ya, teman-teman? Iya. Ya mungkin hanya itu saja, Pak, ya, penjelasan dari Bapak ya, Pak. Mungkin ada yang ditambahin? Oh iya. Atau Jadi hama itu memang ada beberapa jenis juga, Mas, yang bisa merusak nanti kita panen padi tersebut. Jadi hama itu bisa terdiri dari hama wereng, dari belalang gitu. Jadi kita lakukan biasanya untuk penyemprotan itu. mungkin teman-teman di rumah sudah sedikit punya gambaran, sedikit paham dari pembelajaran yang diberikan oleh Bapak sendiri untuk kita semua mengenai padi, proses bagaimana cara perawatannya hingga panen. Nah, saya Sogen selaku host dan narasumber kita Bobi. pamit. Terima kasih. Hai Rekon, mantap.